Ketika raja kafir itu berhasil menemukan jejak mereka pada pintu goa itu, lalu masuk ke dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup penglihatan mereka sehingga tidak dapat melihat para pemuda tersebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan terjemahan dan tafsir ringkas Al-Quran, Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi adalah surah ke-18 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri dari 110 ayat. Dinamakan Al-Kahfi artinya goa, dan Ashabul Kahfi yang artinya penghuni-penghuni goa. Kedua nama ini diambil dari cerita yang terdapat dalam surah ini pada ayat 9 sampai dengan ayat ke-26, tentang beberapa orang pemuda yang tidur dalam goa bertahun-tahun lamanya. Tujuan utama dari terjemahan dan tafsir Al-Quran dalam video ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pesan-pesan Allah yang terkandung di dalamnya, serta memberikan panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajarannya. Dengan adanya terjemahan dan tafsir Al-Quran, kita dapat mendapatkan wawasan tentang sejarah, budaya, hukum, moralitas, dan nilai-nilai yang dianut dalam agama Islam. Langsung saja kita dengarkan terjemahan dan tafsir ringkas Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26. Yang berkisah tentang Ashabul Kahfi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Kahfi ayat ke-9. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni goa dan yang mempunyai rokim, benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami? Apakah engkau mengira bahwa Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang mendiami gua, dan yang mempunyai ar-rokim itu, yaitu nama anjing mereka atau tulisan-tulisan yang memuat nama-nama mereka termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ya, memang Ashabul Kahfi dan Ar-Rokim adalah menakjubkan, tetapi janganlah engkau mengira bahwa itu satu-satunya tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Sesungguhnya banyak sekali tanda-tanda kebesaran kami yang sangat menakjubkan. Penciptaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya adalah tanda kekuasaan kami yang sangat menakjubkan apabila engkau memperhatikannya. Surah Al-Kahfi ayat ke-10. Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami." Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, meninggalkan negerinya karena menjaga iman dan tauhidnya dari penindasan penguasa negerinya, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, lindungilah kami dari orang-orang yang memfitnah kami, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus yang dapat mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan bagi kami dalam urusan kami, baik urusan duniawi maupun ukhrawi." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menguraikan kisah Ashabul Kahfi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada Rasulnya bahwa ketika zaman dahulu beberapa pemuda keturunan bangsawan di suatu negeri, karena takut penganiayaan rajanya, pergi mencari perlindungan ke dalam gua pada sebuah gunung. Di dalam gua inilah mereka membulatkan tekadnya, menghabiskan masa remajanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah semoga dilimpahi rahmat dari sisinya. Mereka mengharapkan pengampunan, ketentraman, dan rezeki dari Allah sebagai anugerah yang besar atas diri mereka. Selain itu, mereka juga memohon agar Allah memudahkan bagi mereka jalan yang benar untuk menghindari godaan dan kezaliman orang-orang kafir dan memperoleh ketabahan dalam menaati Tuhan sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh Allah telah menolong mereka. Ketika raja kafir itu berhasil menemukan jejak mereka pada pintu goa itu, lalu masuk ke dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup penglihatan mereka sehingga tidak dapat melihat para pemuda tersebut. Oleh karena itu, akhirnya raja memutuskan menutup pintu goa dengan perkiraan bahwa mereka akan mati kelaparan dan kehausan. Surah Al-Kahfi ayat ke-11.
Maka, kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama bertahun-tahun. Allah mengabulkan doa para pemuda itu dengan menutup penglihatan dan pendengaran mereka, hingga mereka tidur nyenyak dan tidak ada suara yang akan membangunkan mereka dari tidur di dalam gua itu selama ratusan tahun. Sangat besar rahmat Allah yang diberikan kepada mereka. Tidak mudah bagi seseorang untuk tidur, di waktu jiwanya sedang gelisah dan takut. Dengan tidur, seseorang mendapatkan ketentraman hati. Dalam ayat ini dikatakan, menutup telinga, karena telinga itulah tempat masuknya suara yang menjadi sebab bangunnya seseorang dari tidur. Seseorang dapat dikatakan tidur, bila mana telinganya tidak mendengar sesuatu lagi. Surah Al-Kahfi, ayat ke-12. Kemudian kami bangunkan mereka supaya kami mengetahui manakah di antara dua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam goa itu. Kemudian apabila telah tiba waktunya, kami bangunkan mereka dari tidur yang lelap agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang berselisih pendapat tentang berapa lamanya mereka tertidur di dalam goa, yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu. Tidak ada siapapun di antara mereka yang dapat menghitungnya dengan tepat, maka mereka pun menyerahkan urusan ini kepada Allah. Hanya Allah yang mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di dalam goa itu. Surah Al-Kahfi, ayat ke-13. Kami menceritakan kepadamu, Nabi Muhammad, kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka. Kami akan ceritakan kepadamu dengan rinci wahai Nabi Muhammad kisah mereka yang penting dan menakjubkan itu dengan sebenarnya, tidak ada keraguan maupun kesamaran agar engkau jelaskan kepada orang-orang yang bertanya dan menjadi pelajaran bagimu dan bagi umatmu. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dengan keimanan yang benar, tetapi mereka ditindas oleh penguasa pada masanya maka kami kukuhkan iman mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang benar. Surah Al-Kahfi, ayat ke-14. Kami meneguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri tampil di hadapan kaumnya atau di hadapan penguasa yang menindas dan memaksa agar mereka menyekutukan Allah, akan tetapi mereka menolaknya lalu mereka berkata, menyatakan keteguhan hatinya, Tuhan kami adalah Tuhan pencipta dan pemelihara langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia dan tidak menyembahnya. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, yakni kalau kami menyeru dan menyembah Tuhan selain Allah, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Surah Al-Kahfi, ayat ke-15. Salah seorang dari para pemuda itu berkata kepada yang lain, mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan percakapan di antara para pemuda itu. Mereka mengatakan bahwa kaumnya yang berada di bawah kekuasaan Decianus, meskipun lebih tua dan memiliki banyak pengalaman, namun menyekutukan Tuhan tanpa mempergunakan akal pikiran. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang benar, atau bukti yang kuat dan jelas untuk memperkuat kebenaran yang mereka katakan dan percayai? Pemuda-pemuda itu menyatakan bahwa kaum mereka seharusnya berbuat seperti yang mereka lakukan, yaitu menunjukkan bukti-bukti kebenaran agama yang mereka anut. Anak-anak muda itu juga menyatakan bahwa tidak ada kezaliman yang lebih besar kecuali kezaliman orang yang berbuat dusta terhadap Allah, seperti mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai sekutu. Kaum mereka telah mempersamakan martabat berhala-berhala dengan martabat Tuhan yang tinggi, tetapi mereka tidak dapat memberikan alasan yang benar, padahal agama seharusnya berdasarkan kepercayaan atau alasan yang benar. Mereka mengada-adakan nama-nama untuk sebutan Tuhan dengan hanya menuruti hawa nafsu mereka. Surah Al-Kahfi, ayat ke-16.
Karena kamu juga telah meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka berlindunglah ke dalam goa itu. Dengan demikian, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan bagimu sesuatu yang berguna bagi urusanmu. Menghadapi kaumnya yang menyekutukan Allah dan penindasan penguasa negeri yang memaksa agar mereka meninggalkan kepercayaannya, maka salah satu dari pemuda itu, atau beberapa dari mereka mengusulkan agar mereka meninggalkan negerinya ke tempat yang jauh. Sebagian dari mereka itu berkata, "Dan apabila kamu bermaksud hendak meninggalkan mereka, yakni kaumnya yang durhaka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam goa itu, yakni sebuah goa yang telah mereka kenal dan ketahui sebelumnya, guna memelihara keyakinanmu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu guna memelihara dan melindungi kamu dari penganiayaan mereka dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu yang berkaitan dengan kebutuhan hidupmu maupun yang berkaitan dengan keyakinanmu." Surah Al-Kahfi ayat ke-17. Keajaiban di dalam goa. Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari goa mereka dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas di dalamnya, goa itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang Allah memberinya petunjuk, dialah yang mendapat petunjuk. Siapa yang Dia sesatkan, engkau tidak akan menemukan seorang penolong pun yang dapat memberinya petunjuk. Dan engkau, yakni siapapun yang melihat posisi goa itu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari goa mereka ke sebelah kanan, sehingga melalui pintu goa itu cahayanya dapat masuk dan apabila matahari itu terbenam, cahayanya menjauhi mereka ke sebelah kiri sehingga mereka tidak tersengat oleh sinarnya yang panas. Posisi goa itu tidak menghadap secara langsung ke arah matahari terbit maupun terbenam, sehingga sinarnya yang panas tidak menyengat mereka, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam goa itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah untuk menjaga dan melindungi hamba-Nya yang taat dan mendapat petunjuk. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, karena kecenderungan hatinya untuk mendapat petunjuk maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, karena kecenderungan hatinya mengingkari ayat-ayat Allah maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya dan membimbingnya kepada jalan yang benar. Surah Al-Kahfi ayat ke-18. Engkau mengira mereka terjaga, padahal mereka tidur. Kami membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua kaki depannya di muka pintu goa. Seandainya menyaksikan mereka, tentu engkau akan berpaling melarikan diri dari mereka dan pasti akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. Setelah mendapat tempat yang aman dalam goa, mereka beribadah dengan tekun di dalamnya sampai Tuhan menutup pendengaran mereka, sehingga mereka tertidur. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keadaan mereka sewaktu tidur. Mereka tampaknya bangun, tetapi sebenarnya mereka tidur. Ibnu Katsir berkata, sebagian ahli ilmu menerangkan bahwa tatkala Allah menutup pendengaran mereka dengan jalan menidurkan mereka, mata mereka tidak tertutup rapat agar udara tetap bisa masuk. Karena mata mereka terbuka, mereka disangka tetap terjaga, seolah-olah mereka melihat siapa yang berdiri di hadapan mereka. Padahal mereka itu benar-benar tertidur, tetapi berbeda dengan tidur manusia biasa. Umumnya, pada waktu tidur biasa terdapat tanda-tanda istirahat dari organ-organ tubuh terutama pada mata dan wajah. Tidur para penghuni goa itu menyimpang dari sunatullah yang berlaku, karena pencipta alam berkehendak untuk memperlihatkan kekuasaan dan kedaulatannya atas alam semesta ini kepada manusia yang ingkar. Meskipun dalam keadaan tidur, mereka digerakkan Allah dengan membalikkan mereka ke kiri dan ke kanan, sebagaimana lazimnya orang hidup yang sedang tidur. Namun, hal itu tidak mengurangi keluarbiasaan peristiwa tidur itu sendiri. Berbalik mereka tidak dapat disamakan dengan berbalik seseorang yang tidur biasa supaya badan tetap terpelihara. Allah Maha Kuasa memelihara badan mereka, walaupun mereka tidak membalik ke kiri dan ke kanan. Allah menggerakkan mereka pada waktu tertentu untuk menunjukkan adanya kehidupan dan membedakan mereka dari patung atau mumi yang merupakan benda mati.
Walaupun misalnya mereka berbalik ke kiri dan ke kanan sekali dalam setahun, sudah cukup menunjukkan keajaiban yang luar biasa bagi orang-orang yang menyaksikan karena mereka tidur lebih dari 300 tahun. Surah Al-Kahfi ayat ke-19. Membangunkan Ashabul Kahfi. Demikianlah, kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Mereka, yang lain lagi, berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapapun." Dan demikianlah setelah kami tidurkan mereka dalam waktu yang lama dan kami jaga mereka di dalam tidurnya itu, kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya tentang keadaan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Mereka mengira baru 1 atau setengah hari di dalam goa, sebab mereka masuk ke dalam goa pada pagi hari dan bangun dari tidur pada sore hari. Melihat keadaan di dalam goa itu dan di sekitarnya berbeda dengan apa yang disaksikan dahulu, mereka ragu berapa lama tinggal di dalam goa. Maka timbullah perbedaan pendapat di antara mereka. Kemudian berkata seorang di antara mereka, "Tak usah kita perdebatkan berapa lama kita di sini, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Mereka merasa lapar maka salah seorang di antara mereka berkata, "Suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota untuk membeli makanan dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia mencari tempat menjual makanan dan lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka belilah makanan itu dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut kepada siapa saja di kota itu dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun agar mereka tidak mengetahui keadaanmu dan tempatmu bersembunyi." Surah Al-Kahfi ayat ke-20. Sesungguhnya jika mereka mengetahui dan menangkapmu, niscaya mereka akan melemparimu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Sesungguhnya jika mereka, yakni penduduk kota tempat kamu membeli makanan itu dapat mengetahui tempatmu, lalu mereka menguasai kamu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, jika kamu tetap mempertahankan keimanan kamu, atau mereka akan memaksamu kembali kepada agama mereka, yakni menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain, dan jika demikian, yakni jika kamu memeluk agama mereka, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya baik di dunia maupun di akhirat. Surah Al-Kahfi ayat ke-21. Penemuan Ashabul Kahfi oleh penduduk negeri. Demikian pula, kami perlihatkan penduduk negeri kepada mereka agar mengetahui bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Hal itu terjadi ketika mereka, penduduk negeri, berselisih tentang urusan penghuni goa. Kemudian mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas goa itu." Tuhannya lebih mengetahui keadaan mereka, penghuni goa. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah masjid di atasnya. Dan demikian pula sebagai tanda kekuasaan kami perlihatkan, yakni kami pertemukan penduduk negeri dengan mereka, agar mereka mengetahui bahwa janji Allah tentang kebangkitan sesudah kematian kiamat itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya." Ketika mereka penduduk negeri itu berselisih tentang urusan mereka, yakni tentang siapa sebenarnya pemuda-pemuda itu dan berapa lama mereka tertidur di dalam goa, maka mereka bersepakat untuk mengabadikan peristiwa ini. Mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas goa yang menjadi tempat persembunyian mereka. Tidak usah kita persoalkan siapa mereka dan berapa lama mereka tertidur di dalam goa. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka, siapa mereka dan bagaimana keadaannya baik lahir maupun batin." Orang yang berkuasa atas urusan mereka, yakni penguasa dari penduduk negeri itu berkata,
Kami pasti akan mendirikan sebuah bangunan untuk mengabadikan peristiwa ini berupa rumah ibadah, yang kami bangun di atasnya, yakni di atas goa itu. Surah Al-Kahfi ayat ke-22. Berselisih tentang jumlah Ashabul Kahfi. Kelak, sebagian orang mengatakan jumlah mereka 3 orang. Yang keempat adalah anjingnya. Sebagian lain mengatakan jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Sebagian lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Nabi Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka, kecuali sedikit. Oleh karena itu, janganlah engkau, Nabi Muhammad, berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan yang jelas-jelas saja, ringan. Janganlah engkau minta penjelasan tentang mereka, penghuni gua itu, kepada siapapun dari mereka, Ahlul Kitab. Setelah menjelaskan perbedaan pendapat penduduk negeri tentang penghuni gua itu, ayat selanjutnya menguraikan perbedaan pendapat orang-orang yang datang kemudian, termasuk kaum musyrik Mekah, kaum Yahudi dan Nasrani pada masa Nabi Muhammad. Nanti ada orang yang memperbincangkan berapa jumlah penghuni gua itu. Mereka mengatakan, jumlah mereka itu 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Perkataan itu mereka ucapkan sebagai terkaan terhadap sesuatu yang gaib tanpa dasar atau alasan apapun, dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, terhadap mereka yang mengatakan itu, Tuhanku yang memelihara dan membimbingku lebih mengetahui dari siapapun jumlah mereka secara pasti, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali yang diberitahu oleh Allah, dan mereka yang diberitahu oleh Allah itu sedikit. Karena itu janganlah engkau wahai Nabi Muhammad dan wahai kaum muslim berbantah tentang hal mereka, yakni Ashabul Kahf kecuali perbantahan lahir saja yang disertai bukti-bukti yang jelas dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda Ashabul Kahf itu kepada siapapun, setelah datang berita yang pasti dari Tuhanmu. Surah Al-Kahfi ayat ke-23. Perlunya mengucapkan insya Allah. Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan hal itu besok. Beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi tentang roh, kisah penghuni goa dan kisah Zulkarnain. Nabi Muhammad menyuruh mereka datang besok pagi dan beliau menjanjikan akan menceritakan kepada mereka peristiwa ini. Allah memberi pelajaran dalam ayat ini, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, yakni menjanjikan akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau melakukan sesuatu dengan berkata, aku pasti melakukan itu besok pagi. Surah Al-Kahfi ayat ke-24. Kecuali, dengan mengatakan, insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Kecuali engkau janjikan hal itu dengan mengatakan insya Allah, yakni jika dikehendaki Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa mengaitkan janjimu dengan kehendak Allah. Begitu engkau ingat, kaitkanlah janjimu itu dengan mengatakan insya Allah dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku untuk menjelaskan sesuatu kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini, yakni dari kisah penghuni goa dalam memberi petunjuk kepada kenabianku. Surah Al-Kahfi ayat ke-25. Meneruskan kisah Ashabul Kahfi. Mereka tinggal dalam goa selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Setelah memberikan tuntunan kepada Nabi Muhammad, ayat ini meneruskan kembali kisah penghuni goa. Dan mereka tinggal dalam goa dalam keadaan tertidur di dalamnya selama 300 tahun menurut perhitungan tahun Syamsiah yang digunakan kaum Yahudi dan Nasrani dan ditambah 9 tahun jika dihitung menurut perhitungan tahun Kamariah yang digunakan oleh penduduk negeri Mekah saat itu. Allah lalu menjelaskan tentang berapa lama Ashabul Kahfi tinggal dalam goa sesudah ditutup pendengaran mereka. Mereka tidur dalam goa itu selama 300 tahun menurut perhitungan ahli kitab berdasarkan tahun matahari, Syamsiah, atau 300 tahun lebih 9 tahun menurut perhitungan orang Arab berdasar bilangan tahun bulan, Komariah.
Penjelasan Allah tentang berapa lama Ashabul Kahfi tidur di dalam goa merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Beliau tidak belajar ilmu falak tapi mengetahui selisih hitungan 9 tahun antara perhitungan dengan sistem matahari selama 300 tahun dengan sistem perhitungan tahun bulan. Setiap 100 tahun matahari, 3 tahun selisih hitungannya dengan tahun bulan. Setiap 30 tahun matahari, selisih hitungannya 1 tahun dengan tahun bulan dan setiap 1 tahun matahari berselisih 11 hari dengan tahun bulan. Surah Al-Kahfi ayat ke-26. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Katakanlah kepada siapa yang tidak percaya atau membantah keterangan ini, Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di dalam goa, betapa tidak. Sebab miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi, tidak ada sesuatu pun yang terluput dari pengetahuannya. Alangkah terang penglihatannya terhadap segala sesuatu dan alangkah tajam pendengarannya terhadap suara, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka penduduk langit maupun bumi selain Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Sebab Dia tidak membutuhkan siapapun menjadi sekutu baginya. Terima kasih telah menyempatkan waktu Anda untuk bergabung dalam channel ini, yang membahas terjemahan dan tafsir ringkas Al-Quran serta kisah-kisah dalam Quran. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel kami, untuk mendapatkan konten-konten Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.